Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kepada yang terhormat Ibu Sunanik MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah strategi dan model pembelajaran. Dan teman-teman sekalian yang berbahagia, semoga selalu Allah limpahkan keberkahan dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Melisa Minarti dengan NIM 1911306053. Di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok 12 yang akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Untuk memulai diskusi pada pagi hari ini, kelompok 12 akan mengisi pembelajaran mata kuliah, strategi dan model pembelajaran dengan diskusi mengenai materi strategi pembelajaran yang disusun oleh yang pertama ada Jamaliani Nur Faiza dengan NIM 1911306079. Yang kedua ada Desi Dwi Minarti dengan NIM 1911306090. Berikut materi pertama ada pokok pembahasan. Di sini pokok pembahasannya pemateri akan membahas A. Pengertian strategi pembelajaran, B. Strategi membangun tim, C. Strategi penilaian cepat, D. Penilaian belajar langsung, E. Strategi belajar kelas penuh, F. Menstimulasi diskusi kelas, G. Strategi pengajuan pertanyaan, H. Strategi belajar bersama, I. Strategi pengajaran teman sebaya, J. Strategi pengembangan keterampilan, dan yang terakhir K. Cara meninjau ulang. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Desi Dwi Minarti. Kepada Desi Dwi Minarti, saya persilahkan. Pengertian strategi pembelajaran, yang dimana strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh pembelajaran dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum untuk kerangka kegiatan. B. Ada strategi membangun tim. Dalam bahasa Inggris, membangun tim yaitu team building merupakan berbagai aktivitas yang digunakan untuk meningkatkan hubungan sosial dengan mendefinisikan peran masing-masing individu dalam suatu tim, yaitu dengan melakukan kolaborasi dari berbagai tugas. Strategi membangun tim terbagi menjadi dua, yaitu ada resum kelompok dan yang kedua adalah pertanyaan kelompok. C. Strategi untuk penilaian cepat. Menurut Mel Selberman, terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam penilaian mata pembelajaran dan pada saat yang sama dapat melibatkan peserta didik dari sejak awal. Di antara strategi tersebut adalah assessment, search, question, student move, dan class concert. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran langsung, yang dimana strategi pembelajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang berstruktur dengan baik sehingga dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap dan selangkah demi selangkah maupun dipahami. Strategi pembelajaran kelas penuh. Terdapat beberapa strategi pembelajaran yang dapat merangsang rasa ingin tahu siswa dengan mendorong spekulasi mengenai topik atau persoalan. Di antaranya adalah 1. Inquiring mean what to canal listening, dan 2. Team and guided note taking. Strategi untuk menstimulasi diskusi kelas, yang dimana ada dua jenis dalam menstimulasi kelas. Yang pertama, aktif debat atau debat aktif. Strategi ini dapat mendorong keaktifan siswa dalam mengemukakan dan mempertahankan pendapatnya. Strategi ini bertujuan untuk melatih peserta didik agar mencari argumentasi yang kuat dan memecahkan masalah. 2. Point counterpoint atau beradu pandangan sesuai perspektif. Strategi ini baik dipakai untuk melibatkan siswa dalam berdiskusi isu-isu kompleks secara mendalam. Strategi ini bertujuan untuk melatih peserta didik mencari argumen
yang kuat dan memecahkan masalah. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Jamaliani. Kepada Saudari Jamaliani, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pengajuan pertanyaan. Jadi, bertanya adalah suatu cara dasar untuk mendapatkan atau mengumpulkan sebuah informasi dengan baik. Adapun sifat dalam bertanya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sifat terbuka dan yang kedua ada sifat tertutup. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi belajar bersama. Adapun strategi belajar bersama di mana proses belajar yang idealnya adalah melibatkan seorang guru, siswa dan juga orang tua. Nah, tapi karena situasi di mana orang tua di sini menjadi peran utama dalam kegiatan belajar. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara belajar bersama penugasan. Selanjutnya ada strategi pembelajaran teman sebaya, di mana di sini kita menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya atau peer teaching, yaitu adanya suatu strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran peer teaching digunakan karena dulu belajar berpusat pada guru, tetapi pada saat ini berpusat pada teman atau siswa. Selanjutnya, strategi pembelajaran teman sebaya. Nah, langkah-langkah agar pembelajaran tutor sebaya berhasil, maka kita harus menerapkan beberapa langkah. Contohnya adalah satu, mulailah dengan tujuan yang jelas dan mudah dicapai. Yang kedua, menjelaskan tujuan itu kepada seluruh siswa. Yang ketiga, dengan menyiapkan bahan dan sumber belajar yang memadai. Yang keempat, yaitu menggunakan cara yang praktis. Yang kelima, di sini kita menghindari kegiatan yaitu pengulangan yang dilakukan oleh guru. Keenam, memusatkan kegiatan tutorial ini pada keterampilan yang akan dilakukan oleh tutor. Yang kedelapan, lakukanlah pemantauan terhadap proses belajar yang terjadi melalui tutor sebaya. Dan yang terakhir yaitu, jagalah agar siswa yang menjadi tutor itu tidak sombong. Selanjutnya itu ada strategi pembelajaran keterampilan, di mana di sini adanya suatu pola pembelajaran yang berisi kegiatan yang akan dilakukan oleh seorang guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan. Strategi yang dapat dilakukan ada 4. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran keterampilan menyimak. Yang kedua ada strategi pembelajaran keterampilan membaca. Yang ketiga ada strategi keterampilan berbicara. Dan yang terakhir itu ada strategi keterampilan menulis. Oke, materi terakhir yaitu meninjau ulang. Jadi strategi ini memberikan siswa tantangan untuk mengingat apa yang terjadi dan apa yang telah dibahas atau dipelajari yang sebelumnya. Nah, strategi ini merupakan suatu strategi yang sangat bagus dan membantu siswa untuk meninjau ulang materi yang telah dibahas. Nah, adapun cara yang dapat dilakukan ada 2, yaitu dengan cara pertama prosedur, yang kedua variasi. Baik, itu tadi penjelasan materi mengenai strategi pembelajaran yang telah dipaparkan oleh para pemateri. Sekian dari kami. Saya mewakili kelompok 12, memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam video pembelajaran ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.